Shalom, selamat sore nih saudara ya, sore hari menjelang malam One Way Ministry. Ini Tuhan ingin mengajarkan tentang, ya memang ini jarang dibicarakan oleh orang-orang ya, oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan siapa mungkin jarang ya dibicarakan ini. Ini masalah hukum Taurat dan hukum perjanjian baru ya. Hukum Taurat itu kata Tuhan Yesus enggak dihilangkan, enggak, tapi itu merupakan wahyu yang penggenapannya di perjanjian baru, begitu saudara. Jadi hukum-hukum Taurat contohnya begini, kayak hukum 10 hukum Taurat, hukum Musa yang ditimpakan pada Musa itu ya, kalau nggak salah di Ulangan, kalau nggak salah Musa itu 10 hukum Taurat itu diganti dengan hukum yang baru di perjanjian baru, yaitu di Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya. Yang 4 untuk Allah, yang 6 untuk manusia, hukumnya diganti menjadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu. Hukum yang sama dengan di atas, yaitu hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari 10 itu dirangkum menjadi 2 hukum itu, gitu loh saudara. Nah, kemudian hukum-hukum dulu kan ada korban ya, ada korban kayak zamannya Nabi Abraham itu menyerahkan anaknya yang tunggal itu sebagai korban bakaran, yaitu di hadapan Tuhan gitu. Nah, sekarang karena korban itu sudah diganti dengan Yesus Kristus, yaitu anak Allah sendiri yang turun menjadi manusia, yang mengorbankan dirinya untuk orang yang terkutuk, itu di kayu salib. Nah, tujuannya untuk menebus dosa kita umat manusia. Jadi hukumnya sudah berubah saudara. Jadi hukumnya itu sekarang kita tidak hidup di hukum Taurat, tetapi kita hidup karena iman di dalam Yesus Kristus. Itu saudara. Sekarang itu kita hidupnya di perjanjian baru, yaitu persekutuan Roh Kudus kalau sekarang. Makanya ada ayat firman Tuhan, lek ngehujat Roh Kudus kamu nggak ada ampun selamanya. Karena pada saat kita menghujat Roh Kudus, kita nggak akan bisa mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan bahkan kita tidak bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita masih dikuasai oleh kedagingan kita. Lah, kedagingan kita ini umumnya hidup di dalam hukum Taurat gitu loh. Hukum yang lama saudara gitu loh. Ya. Jadi kita sekarang kalau yang percaya Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan kita, itu sudah diperbarui hukum-hukumnya saudara, bukan pakai perjanjian lama ya. Ini contoh ya saudara, maaf ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita kan kadang masih terikat oleh perjanjian lama, hukum persepuluhan, persembahan keuangan atau berkat Tuhan ya. Ada lagi hukum yang buah sulung dan sebagainya, itu di perjanjian lama saudara. Lah, itu sudah diperbarui semua. Itu ada di 2 Korintus pasal 9 kalau nggak salah saudara, tentang persembahan itu ya. Jadi sekarang bahkan lebih besar dari 1/10 saudara. Bisa ya, tergantung Tuhan mengajari kita seperti apa gitu ya. Jadi kita jangan hidup di perjanjian Taurat lagi saudara. Jadi gini loh, kalau kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, di dalam Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu kan berdasarkan iman. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti nyata dari iman yang tidak terlihat itu nanti ada bukti nyatanya. Maksudnya begini saudara, iman itu adalah pemberian Allah, bukan usaha kita. Karena Allah dulu yang lebih mengasihi kita gitu ya. Jadi iman itu anugerah saudara. Sampean bisa percaya bahwa Yesus Tuhan itu adalah anugerah. Kalau nggak percaya, tidak semua orang bisa ngomong bahwa Yesus itu adalah Tuhan saudara. Saudara boleh percaya boleh tidak, cek semua orang, ayo suruh ngaku bahwa Yesus Tuhan. Nggak bisa saudara, karena itu pemberian Allah, anugerah saudara. Jadi tidak semua orang bisa mengaku itu. Karena apa? Kita ini adalah umat-umat pilihan Allah gitu loh, yang hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang menjelma jadi manusia, berkorban untuk kita, rela di kayu salib ya,
untuk menebus dosa-dosa kita atas curahan kuasa darahnya di kayu salib. Bahkan hukum kutuk Taurat itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus gitu loh. Segala penyakit, segala penderitaan, segala kemiskinan, segala kekurangan kita dan sebagainya sudah ditanggung oleh Yesus. Makanya kalau kita hidup oleh iman ya, padahal zaman dulu Allah kan sudah katakan Bapak iman adalah Bapak Abraham, ya, Bapak segala bangsa, itu loh. Makanya gini saudara, kalau Abraham waktu itu kan dites, anaknya suruh mempersembahkan sebagai korban, terus akhirnya kan diganti sama Tuhan persembahannya itu. Nah, itulah Bapak iman gitu loh. Karena menuruti kemauan Allah, kita itu disebut kita beriman. Jadi berkat-berkat Abraham itu akan terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Tetapi hidup kita bukan lagi hidup di zaman Taurat, hidup menuruti aturan Taurat. Lah kitab Taurat harus dihapuskan? Tidak, karena itu sejarah saudara. Sejarahnya sampai kita menuju perjanjian baru itu kan ada di wahyu nubuatan para nabi-nabi pada perjanjian lama itu kan terus dinubuatkan sampai akhirnya Isa Al-Masih sang juru selamat itu turun di perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus itu saudara. Nah makanya sekarang hidup kita bukan lagi di perjanjian lama, di perjanjian baru, hukum-hukumnya sudah baru. Makanya 10 hukum Taurat itu sudah diganti menjadi 2 hukum tok. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia itu tidak golongan saudara, ya. Masa nek ana tanggoe kebakaran terus kita takok oh iku anune apa, wonge Cina apa Jawa, agamane apa, kan ngono. Wah ya iku keterlaluan iku saudara nek kaya ngono kuwi. Ya, makanya nek Tuhan itu ajarkan kita itu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jangan beda-beda ras, golongan, keyakinan, kepercayaan, kebudayaan dan sebagainya. Jangan begitu saudara. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri itu bukti kata Tuhan, engkau mengasihi aku yang tidak kelihatan. Ya, perjanjian baru itu mengajarkan seperti itu saudara. Jadi semenjak Yesus Kristus sudah mati di kayu salib dan sekarang dia sudah bangkit, dia di kanan Allah Bapa, sekarang dia mengutus Roh Kudus, ya, supaya kita dituntun dalam seluruh kebenaran Allah. Makanya kalau kita tidak hidup di dalam roh, karena Allah itu roh adanya, nggak match saudara. Gelombang kita nggak akan match. Selamanya kita akan hidup di dalam Taurat terus saudara. Lah kalau hidup di dalam Taurat itu hidup di dalam kedagingan saudara, berarti berdasarkan kekuatan daging kita sendiri. Lah padahal kalau Tuhan katakan di perjanjian baru hidup di dalam daging itu adalah kebinasaan. Tidak akan bisa hidup kalau saudara tidak hidup dalam roh. Lah hidup dalam roh itu apa sih sebenarnya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Allah itu roh adanya, Allah itu kasih. Berarti Allah itu sama dengan kasih, sama dengan roh. Allah itu sama dengan kebenaran, sama dengan kekudusan. Nah kalau kita berjalan dalam kebenaran firman di perjanjian baru, ya hukum-hukum Tuhan yang baru ini, dengan 2 dasar itu aja lah sudah. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah mencakup semuanya itu hukum-hukum Tuhan itu. Mbok Alkitab sakmono akeh niku lho, mek 2 hukum itu sudah termasuk semua. Kita menjalani 2 hukum itu, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, itu bukti bahwa kita mengasihi Allah, itu sudah menjalani semua hukum Tuhan. Yo, dilarang mencuri, dilarang apalah, percabulan, sombong, iri hati, kemegahan dan sebagainya. Itu semua sudah tercangkup dalam 2 hukum itu. Simpel saudara. Ikut Tuhan itu simpel. Terus enaknya gini saudara, semua itu pemberian Allah. Jadi kita itu enggak ada usahanya sama sekali saudara. Ayo sekarang saudara gak percaya, datang kepada Tuhan, pakai dagingmu, kekuatanmu. Kalau gak kuat, sebentar tok lo pasti bosan wisan. Wah neng gereja koyo ngene bosen-bosen, terus akhirnya sambat tok. Wah kalau neng gereja gur ngene. Nah itu kedagingan saudara. Kalau kita hidup di dalam roh itu, contohnya sederhana saudara, tanpa terpaksa. Ada kerelaan, ada sukacita, seneng aja, nggak tahu iso seneng itu aja wis ngelakoni ini semua sukacita, ngelakoni ini damai sejahtera, ngalami ini ya apa ya gitu ya. Dalam dunia ini ono wong sing ngomong daging-daging gitu tidak apa-apa, biasa aja, nyantai aja saudara. Malah kita lihat orang-orang yang berbuat dosa, kita itu malah syafaatnya besar saudara. Kita rindu doa untuk mendoakan mereka itu luar biasa kok.
Doa itu ya, kalau sampean tidak percaya ya, kalau sudah dituntun Roh Kudus dari jam 1 atau jam 2 malam gitu, bisa sampai jam 5, jam 6 loh, baru selesai loh doa. Tidak kerasa saudara, semua itu nggak terasa. Karena apa? Seneng kok, sukacita. Nah itulah tuntunan Roh. Tapi kalau hidup kita masih di dalam daging, yang ngono, doa tangi jam 4, tangi jam 3 gitu, doa pagi seperti Tuhan Yesus, pagi-pagi benar dia datang ke tempat sepi, ke padang gurun ya toh, di bukit-bukit gitu, Tuhan Yesus berdoa gitu ya, ngajari kita gitu. Ini males saudara, karena apa? Saudara masih dalam daging, masih terikat dengan hukum-hukum Taurat yang lama-lama itu loh. Kalau nggak ngelakuin kok jadi bukan berdasarkan apa ya, kerinduan, kesukacitaan. Ya ini karena kesukaanku, karena kesenanganku, bukan karena aku ya wajib, hukumnya wajib ya aku harus jalani gitu loh. Lah makanya banyak nggak kuate saudara. Kalau hidup dalam daging wis banyak nggak kuate. Wis percaya mbak aku. Wis percaya wis. Ayah ini sudah ngalami berapa hal banyak bersama Gusti Allah, bersama Tuhan itu sudah banyak hal, banyak waktu, banyak menit, banyak detik dan sebagainya wis. Itu saya nggak pernah kuat kalau saya berjalan di dalam daging. Ya gitu, Tuhan ampuni aku dosaku, diluk dosa meneh. Ya Tuhan ampuni aku bersalah iki dosa di hadapanmu, dosa meneh. Karena apa? Kita hidup bukan karena iman, karena di dalam ikatan hukum Taurat. Gitu loh saudara. Gak kuat wis toh, percaya ndak kuat. Lalu umpamane kuat, hukum Taurat itu masih bisa dijalani, itu membuat kita selamat. Gak perlu ada pengorbanan Tuhan Yesus gitu loh saudara. Ya, kenapa? Pada saat kita jatuh dalam dosa, karena kita nggak beriman, nggak yakin bahwa Tuhan itu Allah yang menyertai kita. Jadi kita seenaknya sendiri, tidak menghargai keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memuaskan daging, dan daging, saudara. Ayo terus wes. Sak kemenge kata Tuhan, nggak apa-apa, tak ampuni. Ya, penting kowe ndak menghujat Roh Kudus, gak percaya Roh Kudus wes aman wes, hidupmu tetap masuk surga gitu loh. Karena pada saat kita menghujat Roh Kudus, gak percaya Roh Kudus yang diutus Allah pada saat akhir zaman ini, ya sampean gak bisa hidup di dalam Roh, karena yang bisa menuntun ke seluruh kebenaran Allah berjalan dalam firman cuma Roh Kudus. Ya. Lah gimana Roh Kudus? Allah itu Roh. Roh Kudus itu ya firman itu. Barang siapa dulu, ayat firman Tuhan kan di Roma itu jelas banget. Barang siapa bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Ya, tidak ada yang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Loh kan gampang toh. Berarti mulut kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, saudara. Firman-Nya sudah ada dalam diri kita. Apa? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal praktek itu, saudara. Lah, kalau saudara masih nggak bisa praktek itu, berarti sampean masih berjalan di dalam daging. Loh, intinya gampang gitu, saudara. Dalam daging, hidup dalam Taurat itu saudara, keterpaksaan. Melakukan karena terpaksa, bukan karena sukacita, karena rela hati. Saudara, sekarang saya tanya, kalau orang melakukan dengan sukacita dan senang, itu waktunya itu rasanya cepat saudara. Gak kroso, ngerti-ngerti 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi orang berjalan berdasarkan daging, ngenteni sak jam aja ngenteni 5 menit aja kaya sak jam, kaya 2 jam gitu saudara. Sowe ini gak teko-teko. Begitu saudara. Makanya kalau kita hidup di dalam Roh itu adanya cuma damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, ketenangan, ya kenyamanan itu loh yang dicari. Ya itu nyualas melu Gusti Allah, itu melu Allah, ikut Tuhan Yesus itu pokoknya ono gur nyaman. Tuh ndak pernah nyalake orang saudara. Kalau ada apa-apa gitu kita kroso dan beda iki, dia masih berjalan dalam kedagingan. Ya wis lah, kita doa syafaat, doa daging. Tidak menyalahkan saudara. Kalau hidup di dalam Roh itu tidak menyalahkan, malah timbul belas kasihan dalam diri kita. Wah saudara, saudara kita yang satu anggota di dalam tubuh Kristus ini sakit lagian. Ya kita obati saudara. Bukan dimarah-marahin, bukan diilok-ilok bukan diomong-omong yang negatif. Nggak ada. Tuhan ngajarke ngomong negatif itu nggak ada saudara. Ikut Tuhan Yesus itu nggak ada jelek-jelekan orang, terus memvonis seseorang salah bener, itu nggak ada saudara. Baca itu di Filipi pasal 4 ayat 8 wis. Ya.
Itu loh pesan Tuhan terakhir itu, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara yang kekasih, pikirkanlah yang suci, yang kudus, yang benar, yang mulia, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Enggak ada yang jelek. Tuhan ngajarkan itu. Mengasihi. Kalau ada yang berbuat dosa, malah kita kasihan, malah kita menangis, kita berdoa untuk mereka, kita menangis untuk mereka. Itu yang hidup di dalam roh. Kalau kita hidup dalam daging ya seperti itu, bunuh darah balas darah gitu. Itu hidup di zaman Taurat lagi, saudara. Nggak ada kasih, saudara. Allah dulu juga murka, saudara, pada zaman hidup di Taurat itu, saudara. Dalam perjanjian lama di hukum Taurat itu gitu, saudara. Darah balas darah. Makanya nek mboweling beling manusia ini dikandani ora iso bertobat ya dikai tulah sama Tuhan. Gitu loh. Zaman Nabi Musa kasih tulah, apa-apa kasih tulah. Ya. Makanya sekarang manusia itu dikekang kebebasannya saat ini nih, zaman Covid ini dikekang. Apa yang bisa dia lakukan? Itu. Rasanya hawa nafsu dagingnya nggak iso terpuaskan. Jadi merasa kecewa gitu ya. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam roh ya santai aja. Karena sama aja kok. Ada masalah nggak ada masalah. Dari dulu lah ikut Tuhan tetap aman kok. Karena Tuhan pasti menolong gitu loh. Pasti Tuhan tuh menolong. Nggak mungkin nggak menolong gitu loh, saudara. Ayo sekarang kita itu hidup di perjanjian baru, saudara. Bukan di perjanjian hukum Taurat. Ya, karena itu sudah ditebus Tuhan semuanya hukum Taurat itu. Gitu loh. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, makanya jangan salah ngerti. Jangan lagi perpuluhan, saudara. Sudah ndak usum perpuluhan, buah sulung itu sudah ndak usum. Kita bahkan kalau memberikan berkat itu lebih dari perpuluhan seharusnya. Ya, kalau kita dipimpin oleh roh Tuhan itu pasti tahulah mana yang membutuhkan dana banyak, mana yang membutuhkan pekerjaan Tuhan itu gimana ya. Padahal Tuhan kalau kamu melakukan itu persembahan yang baik adalah persembahan kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, saudara. Itu loh. Ayo, pada saat kamu melakukan kepada saudaraku yang paling hina dan miskin, itulah engkau melakukan terhadap aku, kata Tuhan. Nah kapan Tuhan? Ya pada saat makan, minum, aku nggak punya pakaian kamu kasih. Itu loh, saudara. Itu pelayanan yang benar. Ya, untuk gereja-gereja jok bingung perpuluhan naik ya, persembahan buah sulung ya, wis hidup dalam daging terus saya. Lek hidup di dalam Tuhan tuh jangan khawatir, jangan takut, saudara. Pasti dicukupkan. Kalau memang kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan itu pasti dicukupkan. Ya maaf ini saya terus terang ini, biarinlah. Gereja-gereja mau benci sama saya ya biarin, tidak masalah bagi saya. Saya tetap harus kenceng ini karena Tuhan ngajarkan seperti itu. Yang harus dikasih itu saudara-saudara kita yang nggak punya itu loh, yang miskin itu loh, yang hina, kata Tuhan. Itu yang malah harus diberkati. Jangan kita memberkati orang yang sudah punya, yang sudah kecukupan malah diberkati. Itu sama aja nggak tepat sasaran. Ya kalau pemerintah sekarang membantu orang-orang miskin nggak tepat sasaran. Ya karena banyak oknum-oknum ya yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan pekerjaannya seenaknya sendiri, yang penting untuk kepuasan diri sendiri. Kita nggak bisa hidup seperti itu. Orang-orang yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan nggak boleh hidup seperti itu. Lebih baik kita memberkati orang lain daripada kita diberkati gitu loh, saudara. Ayo, makanya hidup di dalam Tuhan itu hidup yang benar. Biarin ini perfirman Tuhan ini keras memang. Ngapain deh kita minta-minta ya, sering-sering hamba Tuhan tuh kalau kekurangan uang atau apa gitu langsung cerita tentang perpuluhan, cerita tentang mempersembahkan uang dan sebagainya gitu ya. Makanya kalau kita hidup dalam daging itu jatuh dalam berbagai macam pencobaan, saudara. Makanya hidup di dalam roh. Hamba-hamba Tuhan kalau nggak hidup di dalam roh ya percuma, binasa juga, mati juga. Dan saya ingatkan lagi ya bagi pendengar firman Tuhan saat ini, kita mati bukan karena gereja kita. Kita mati masuk surga bukan karena gereja kita. Kita mati bukan karena pendeta kita. Kita mati bukan karena golongan kita. Ya, kita mati itu karena iman kita kepada Tuhan Yesus bisa masuk surga. Itu saudara perlu diingat.
Lah pada saat kita ditempatkan di salah satu gereja, denominasi apapun, ataupun iman kita lain di lain Tuhan Yesus Kristus, itu adalah penempatan kita sebagai tubuh-tubuh Kristus yang berbeda untuk bersatu. Tetapi kalau nggak mau bersatu ya sudah, nggak apa-apa gitu loh. Tapi Tuhan katakan engkau sebagai anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda, tetapi saling mau bersatu dan saling memperhatikan untuk kemuliaan kepala, ya semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik-baik saja gitu loh. Makanya manusia kalau mengandalkan kekuatannya, ya toh, merasa dia sugih, merasa dia punya, nanti aja tunggu waktu. Tuhan kalau sudah memberikan pengajaran, pencobaan-pencobaan itu datang, ya kita nanti akan ngalami susah sendiri saudara. Tapi kalau hidup di dalam roh, luar biasa. Enaknya nggak ketulungan saudara. Ya maaf ini saya kepaksa harus menyampaikan ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu adalah dengan sukacita, bersyukur, tekun berdoa, dan dengan rela hati. Bukan karena kepaksa diteror secara kedagingan sehingga akhirnya pekewoh. Itu sebetulnya bukan dari Tuhan saudara. Kalau dari Tuhan tuh tidak usah minta-minta, pasti datang sendiri kok. Berkatnya mengejar orang-orang kudus kok, gampang kok. Ya, ikut Tuhan tuh seperti itu. Bukan yang dicari yang orang kaya, tapi orang yang rendah hati yang dicari Tuhan. Seperti anak kecil itu loh, mudah ngampuni, nggak mikirkan kesalahan orang lain, ya toh. Baru tukaran terus bentar lagi udah temenan lagi. Ya kayak gitu-gitu itu. Ya, kalau ini Tuhan ngatakan sekeras ini banyak hamba-hamba Tuhan yang benci sama saya ya berarti bukan kayak anak kecil seperti Tuhan Yesus yang ngajarkan itu. Berarti mereka juga akan binasa juga, masuk dalam kerajaan iblis ya. Dibohongi oleh bapak pendusta, berjalan dalam kedagingannya ya. Saya nggak peduli apapun yang terjadi, yang penting saya tetap akan memberitakan tentang hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Dan hidup di dalam roh itu hidup di perjanjian baru, bukan di hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus sudah menebus itu semuanya, dan Tuhan Yesus sudah menebus ya. Kalau orang-orang di dalam roh pasti, bahkan dia rela istilahnya, nggak eman-eman saudara sama uang berkat Tuhan itu. Dia diberkati kaya itu nggak eman-eman saudara. Kalau masih eman-eman, masih perhitungannya perpuluhan, mau dibagi-bagi, dipecah-pecah ke gereja kecil dan sebagainya, itu masih salah menurut saya ya. Kalau dari Tuhan itu kerelaan hati, bisa lebih besar dari 1/10 saudara. Ya tergantung, makanya jangan kedagingan saudara. Kalau hidup kita kedagingan ya gitu, mau berkati orang lainnya eman gelo gitu loh, ini gotekku gitu, merasa ini miliknya sendiri. Bukan saudara, kita itu semua pemberian Allah saudara. Mati loh tidak dibawa saudara, tak ingat lagi, mati nggak dibawa saudara, inget toh itu ya. Jemaat Tuhan ya, yang jadi jemaat, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik sing maupun terkenal di dunia maupun ndak ya, wis toh, saya percaya wis toh, pokoknya hidup di dalam roh itu mesti semuanya ada sukacita gitu loh. Ayo berjalan sesuai fungsi kita masing-masing sebagai gembala. Lebih berkat memberi daripada menerima, kata Tuhan. Ayo, bagaimana hamba-hamba Tuhan? Mosok jemaatnya masih banyak yang miskin, nggak punya apa-apa, tapi gembalae malah sugih. Ya toh, Tuhan Yesus itu selama pelayanan dia nggak pernah menjadi kaya loh. Yang jadi kaya itu yang dilayani Tuhan Yesus. Nah ini pertanyaan ini saudara yang dikasih Tuhan. Biar firman Tuhan keras sekali ini wis ben. Gue hamba-hamba Tuhan, gue pelayan Tuhan, gue jemaat Tuhan sing betitil ya. Mau wedit membantu orang-orang miskin, orang-orang hina, orang-orang nggak punya, para fakir miskin, yatim piatu dan para janda. Mau wedit wis. Tapi nek gue ngekei orang sing wis sugih malah supaya disenengi sama hamba Tuhan gitu ya. Mereka malah memberikan yang berlebih-lebihan. Contoh ya, saya pernah kasus itu begini. Doakan orang sakit sembuh. Terus hitungannya begini saudara. Lah aku timbangannya di rumah sakit itu coba entek berapa miliar itu. Nah ini kan aku ngasih mobil paling cuma berapa 300 juta apa berapa. Wih, sampai ngeri saya dengar itu saudara.
Itu pernah terjadi kasus-kasus seperti itu ya, karena didoakan oleh hamba Tuhan sembuh, hamba Tuhannya dikasih berkat mobil, ngerti-ngerti. Lah wis aku wis Pak, terima kasih didoake sembuh gini-gini. Sing nyembuhke itu sapa gitu loh asline ya. Sing nyembuhke itu ya Tuhan Yesus gitu loh. Ya, pada saat kita dipakai Tuhan seperti itu jangan kedagingan kita, saudara. Bener ndak itu berkat itu untuk kita gitu loh. Manusia itu hanya mementingkan hawa nafsu dagingnya tok, lek gak sugih gak gelem melok Tuhan Yesus. Ya, lihatin itu hamba-hamba Tuhan tuh selama perjanjian baru itu apa ono sing sugih banget kan, enggak biasa sederhana-sederhana semua, tapi yang dilayani itu loh, yang jadi kaya itu yang dilayani itu loh. Contoh 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus tidak minta apa-apa itu 5 roti dan 2 ikan setelah mengadakan mujizat Tuhan Yesus malahan. Ayo hamba Tuhan yang masih kedagingan, yang hanya mikirkan duit, mamon terus ya. Oke, maaf ini memang keras firman Tuhan pada saat sore menjelang malam ini. Sangat keras sekali, saudara. Ya, memang tugas saya adalah mengoprek-ngoprek kedagingan saudara supaya hidup di dalam roh. Wes biarno, musuh setan iso ora apa-apa, tak musuhi setan memang. Wong gak bener kok hidupnya dalam daging kok. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Semua itu yang dibesarkan adalah kepala, saudara. Bukan nama pendeta, bukan nama gereja yang diagung-agungkan, yang luar biasa. Jadi perlu diingat ini, saudara ya. Saya terus terang ini memberitakan ngoprek-ngoprek kuasa kegelapan ya, ngoprek-ngoprek kedagingan ya, supaya hidup kita di dalam roh. Hidup di dalam roh, karena Allah itu roh adanya, matchno gelombangnya kita dengan Tuhan ya. Tuhan itu, iblis itu bisa juga menggunakan firman Tuhan, saudara. Makanya di dalam perjanjian baru banyak itu loh dikatakan nabi-nabi palsu yang menggunakan nama Yesus, bahkan melakukan mujizat demi namaku, dan dia bisa memberkati orang lain juga gitu loh. Itu, saudara. Tetapi kalau di dalam roh, kita hidup di dalam roh, iso tahu, saudara, iso ngerti. Oh ini masih kedagingan, oh ini hidup di dalam roh. Kita pasti dikasih kepekaan sama Tuhan kok, karena rohnya sama kok. Kalau Roh Kudusnya sama satu, mesti ngomongnya ya podo gitu loh. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, ini hidup di dalam roh itu kalau kita taat sama firman Tuhan, bukan minta-minta, saudara. Hidup dalam Tuhan itu adalah lebih berkat memberi daripada menerima. Makanya saya kalau menyampaikan firman gini nih, ada nih gur nangis sama nangis, saudara. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang masih belum berkenan sama Tuhan ya. Kalau dalam penglihatan saya itu kayak gitu, saudara. Aduh, makanya saya itu sampai tiap nyampaikan firman itu, kenapa ya kok Tuhan ngarake mesti tentang roh dan daging, roh dan daging, roh dan daging terus. Aduh, sedih saya. Padahal Tuhan sudah memberikan loh, memberikan yang terbaik untuk kita loh. Enak tok, kita itu nggak bekerja apa-apa loh. Tuhan yang melakukan semuanya loh. Mati di kayu salib ya Tuhan, ya toh, iman untuk mengaku bahwa Yesus Tuhan ya diberi sama Tuhan. Hati yang keras, yang dulu jahat sekarang jadi baik, ya Tuhan sing ngerubahke loh. Pikiran kita, perbuatan kita ini diperbarui dengan kuasa-kuasa firman-Nya. Itu ya Tuhan loh yang lakuke loh. Kita ini tinggal apa sing jalani, apa sing dipikirkan Tuhan, apa sing diperkatakan Tuhan, apa sing didengar dari Roh Kudus ya toh, apa sing Allah lihat, itu yang harus kita lakukan, saudara. Bukan karena mata jasmani kita, perkataan kita, pendengaran kita, pikiran kita, perbuatan kita. Ayo pakai perbuatan Allah semua gitu loh. Tubuh ini bisa bergerak berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kalau kepala itu adalah Kristus, ya berarti pikiran Kristus yang harus kita pakai, saudara. Hidup di dalam roh, saudara. Ayo hidup di dalam roh. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Firman-Mu begitu sangat keras sekali, yang mengingatkan hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu ini, Tuhan. Terus bimbing
orang-orang yang mendengar firman-Mu ini Tuhan, baik dia belum mengenal Yesus, sudah mengenal Yesus, ataupun yang sudah mengenal Yesus tapi masih jatuh dalam kedagingan, atau hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu, atau siapapun Tuhan, mereka ubahkan kehidupannya Tuhan, mulai malam hari ini menjadi satu anggota-anggota tubuh Kristus yang saling membantu, saling berdoa dan bersatu, berpelang melawan penguasa penghulu roh-roh jahat di udara dengan kuasa firman-Mu, yaitu pedang roh ya Tuhan, yaitu firman Allah, merela memberitakan kasut firman Tuhan dan saling menggunakan ikat pinggang kebenaran Tuhan, dan berketopong keselamatan Tuhan, berbaju sirah keadilan Tuhan. Biarlah kami imbang Tuhan di dalam hidup ini, tidak mementingkan daging terus Tuhan, tapi kami mau adil bersama dengan Engkau Tuhan dalam tuntunan-Mu, supaya roh kami bekerja, kuasa pedang, kuasa firman-Mu itu bekerja Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa kami di surga. Di dalam nama Yesus, dengan persetujuan Roh Kudus yang terus mengalir atas kami, dengan penuh sukacita bersyukur tekun berdoa, apa yang tak sempat kami pikir, renungan, rancangan atas setiap pedoman kami Engkau sudah sediakan kami. Bahkan kami adalah umat-umat-Mu, pendengar-pendengar firman-Mu ini adalah orang yang sudah mempersembahkan sebagai tubuh persembahan, sebagai persembahan tubuh yang kudus, yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah kerjakan semuanya ini Tuhan, di dalam kemuliaan, dari kemuliaan hingga kemuliaan Tuhan, menjadi berkat, ingin menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat, dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera, kasih-Mu, hati yang memiliki seperti anak kecil yang mudah melupakan dan mengampuni dan saling mendoakan, supaya kami menjadi tubuh-tubuh, anggota tubuh Kristus yang sehat untuk kemuliaan kepala, dan kami hanya menjalankan apa yang dilihat Allah, apa yang dipikirkan Allah, apa yang diperkatakan Allah, dan apa yang didengar oleh Allah. Itu yang kami perbuat sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin.